Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah Software Engineering dari kelompok kami, yaitu mengenai warehouse management, yang mana di sini kami dari kelompok 6 beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Muhammad Evan Altafi dengan NIM 03, yang kedua Arik Mahira Chandra dengan NIM 09, yang ketiga Andreas Hidayat Nur Fadrin dengan NIM 011, yang keempat itu saya sendiri itu Fosius Alim dengan NIM 020, dan yang terakhir itu Pandu Nugraha Saputra dengan NIM 029. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami memilih proyek ini. Latar belakangnya adalah karena dalam industri logistik dan pergudangan saat ini, manajemen inventaris yang sangat efektif sangat penting karena perusahaan perlu melacak pergerakan barang masuk dan keluar dari gudang dan mengelola tingkat stok dan memastikan pemenuhan pesanan tepat waktu, yang mana pada pengelolaan barang logistik pada saat ini masih tergolong tradisional yang masih memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, kami membuat proyek ini untuk membuat logistik menjadi lebih efisien, yang mana proyek kami ini bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut, yang membangun sistem manajemen yang modern berbasis microservice yang memungkinkan pengelolaan inventaris pesanan, pengiriman, dan data barang yang lebih efisiensi, yang mana karena berbasis microservice, dia dapat menangani trafik yang lebih tinggi dengan kemampuan untuk melakukan skala secara independen sesuai kebutuhan, serta dapat mengintegrasikan berbagai layanan pihak ketiga. Untuk yang selanjutnya, yaitu mengenai alasan atau diagram dari arsitektur kami. Yang pertama itu user melakukan login dari menggunakan entity JWT. Setelah itu dia akan mengelola stok service, dan kemudian setelah mengelola stok, dia dapat melakukan order, yang setelah orderan tersebut akan masuk ke delivery service. Baik, untuk bagian selanjutnya, peran dari setiap arsitektur sistem, yang pertama ada API Gateway yang bertugas untuk mengarahkan permintaan pengguna ke layanan yang sesuai, kemudian ada Authentication Service yang bertugas untuk mengelola proses login, penerbitan JWT serta sesi pengguna, yang ketiga ada Stock Service yang bertugas untuk mengelola inventaris barang, melacak stok, dan melakukan operasi crowd, yang keempat ada Order Service yang bertugas untuk memproses pesanan, termasuk pembuatan, pemrosesan pembayaran, dan pelacakan pengiriman, dan yang kelima ada Delivery Service yang bertugas untuk mengelola pelacakan dan penjadwalan pengiriman. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang servis-servis apa saja sih yang ada yang dipakai dalam harus manajemen kita ini. Ya tentunya di bagian coding-codingannya sedikit ya di sini kita bahas. Nah di sini tentunya di bagian ada directory API Gateway, lalu ada selanjutnya ada out service. Nah service ini merupakan gerbang keamanannya nih. Jadi menangani proses login. Jadi saat pengguna nih ngirim post nih ke login nih, ini kredensialnya akan diverifikasi dan dalam sistem dan mengembalikan JWT. Jadi token ini diperlukan untuk mengakses service lain. Jadi juga dalam ini out service kita juga namanya rate limiting untuk mencegah penyalahgunaan seperti brute force dan lain sebagainya. Nah, lanjut nih ada order service. Nah, order service ini untuk menerima permintaan order nih dari klien. Lalu menerbitkan pesannya kita pakai ke antrian RabbitMQ, bukan langsung memprosesnya ya. Nah, ini merupakan pendekatan yang kami lakukan asinkron ya. Jadi buat sistemnya lebih tahan terhadap beban atau kegagalan dari service yang lain. Nah, lanjut ada delivery service. Nah, ini nih, pesan di antrian ini bakal diproses oleh delivery service. Jadi service ini bekerja di background, jadi tanpa republic, tugasnya adalah mendengarkan dari RabbitMQ ini. Dan saat ada order yang masuk, ia bakal memanggil internal API ke stock service untuk memproses pengiriman. Nah, terakhir nih, ada stock service. Jadi stock service ini sumber utama dari server ini. Jadi kami gunain MongoDB dan Mongos. Jadi service ini punya dua bagian. Jadi ada API public untuk CRUD, create, read, update, dan delete. Produk dengan tentunya dengan proteksi JWT ya. Lalu juga ada endpoint internal, yaitu Redux untuk mengurangi stoknya nih. Hanya bisa diakses oleh delivery service via API key. Jadi tadi ya setelah stok lalu di order nanti si quantity atau barang itu bakalan berkurang gitu. Inilah yang mengaturnya di dalam stock service. Kemudian di bagian selanjutnya ada autentikasi dan keamanan menggunakan JWT atau JSON Web Token, di mana JWT ini digunakan untuk autentikasi pengguna dalam sistem manajemen gudang kami. Yang pertama, pengguna akan login menggunakan akun yang sudah diberikan, dan setelah berhasil login, server nantinya akan menghasilkan token JWT yang berisi informasi penting tentang pengguna dan masa berlaku token. Token ini akan dikirimkan kembali kepada pengguna yang kemudian harus menyertakannya dalam header setiap permintaan untuk mengakses layanan yang terproteksi. JWT ini memiliki keunggulan karena
ditandatangani dengan kunci rahasia, sehingga hanya server yang dapat menghasilkan dan memverifikasi token yang sah. Dengan cara ini, hanya pengguna yang terautentikasi yang dapat mengakses berbagai layanan di dalam sistem kami. Baik, terima kasih Evan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai fitur CRUD di dalam warehouse kita. Nah, dengan kita menggunakan REST API berbasis microservice, di mana sistem kita ini menggunakan tools yaitu menggunakan Node.js dengan Express.js, lalu menyimpannya ke dalam MongoDB karena sifatnya yang lebih fleksibel dan scalable. Nah, lanjut tadi kan sudah menggunakan JWT tokennya nih, langsung aja ke CRUD-nya. Di sini kita pakai POS ya untuk menambahkan produknya ke dalam stok itu dengan URL localhost menggunakan API/stock/produk. Lalu di sini bagian body jangan lupa menggunakan JSON kita tambahkan ya. Contoh di sini menggunakan SKU LPT 006. Nah, setelah itu kita tambahkan setelah berhasil. Coba kita get ya. Di sini kita ubah get jadi get. Lalu kita submit. Lalu di sini akan muncul nih apa-apa aja. Nah, di sini kita bisa lihat juga di MongoDB-nya sudah tersimpan ya. Oke, lanjut ke update. Coba kita update ke SKU yang tadi yang LPT 006-nya. Kita ubah mungkin price-nya lebih mahal ya. Nah, selanjutnya di sini kita send dan ya di sini sudah berhasil. Coba kita get lagi dan ya di sini sudah langsung berubah. Nah, lanjut ke delete. Kita coba delete aja yang tadi LPT 006-nya. Kita coba delete ya dengan /LPT 006 gitu. Lanjut send dan kita coba get lagi dan ya di sini sudah berhasil untuk menghapusnya. Nah, lanjut ke bagian ordersnya nih. Di bagian orders, nah kita coba dengan localhost menggunakan /API/orders juga. Ini kita coba nih ordernya mau yang mana nih produk kita. Nah, tadi kan ada LPT 001, kita coba aja ya, kuantitinya 5. Nah, setelah coba, kita submit. Oke, berhasil. Lalu kita coba get lagi untuk apakah kuantitinya berkurang. Kita get dan ya, di sini telah berkurang kuantitinya. Berkurang 5. Baik, terima kasih Pandu, izin lancar. Saya jelaskan tentang Docker yang kami gunakan di proyek. Docker Compose ini adalah alat untuk mengaplikasi dengan banyak container Docker. Ketika Docker Compose dijalankan, Docker Compose akan membangun list untuk setiap layanan yang didefinisikan dalam file docker compose.yl. Seperti di sini ada out service, delivery service, order service, stock service. Sekarang kita cek di Docker-nya. Nah, oke. Setelah itu, Docker Compose akan membuat kontainer layanan-layanan tersebut, termasuk kontainer untuk RabbitMQ sebagai message broker dan juga MongoDB sebagai database. Jika kontainer diberi library recreate, itu berarti kontainer tersebut diinisialisasi ulang akibat perubahan pada konfigurasi atau kode. Jadi run program tersebut Docker akan membuat kontainer utama yang bernama warehouseman atau warehouse management yang di dalam isi kontainer yang tadi saya sebutkan. Di setiap kontainer memiliki fungsi spesifik dalam aplikasi, seperti out service itu untuk autentikasi, lalu order service untuk pemrosesan pesanan, lalu stock service untuk manajemen stok, dan juga API Gateway yang menghubungkan front-end dengan back-end. Untuk MQ itu digunakan untuk aplikasi antar layanan, sementara MongoDB bertindak sebagai penyimpanan data. Docker Compose ini mempermudah pengelolaan layanan-layanan ini dengan menangani orkestrasi dan dependensi antara kontainer dan memastikan aplikasi berjalan dengan lancar dan efisien. Baik, pada sistem kami juga menerapkan rate limiter yang dimana fungsinya yaitu untuk membatasi laju permintaan atau jumlah request yang masuk ke dalam sistem atau layanan tertentu dalam periode waktu tertentu. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya, melindungi sistem dari serangan seperti DDoS, dan memastikan layanan tetap stabil dan tersedia bagi semua pengguna. Baik, di sini saya akan mencontohkan demonya. Dapat dilihat pada kode program membatasi 5 request selama 15 menit. Yang dimana kita hanya dapat melakukan 5 request lalu akan
disuruh menunggu 15 menit untuk melakukan request lagi. Di sini saya akan mencontohkan post request sebanyak 5 kali. Nah, dapat dilihat pada request ke-6, dia tidak bisa melakukan post lagi dan akan muncul too many requests, please try again. Yang dimana kita harus menunggu 15 menit lebih dahulu baru dapat melakukan request kembali. Baik, untuk bagian kesimpulan, sistem manajemen gudang berbasis arsitektur microservice memberikan solusi modern terhadap tantangan dalam industri logistik seperti skalabilitas, fleksibilitas, dan kebutuhan pemrosesan secara real time. Setiap layanan, mulai dari autentikasi, stok barang, pemesanan, hingga pengiriman dibangun secara modular dan independen, memungkinkan pengembangan yang lebih efisien dan pemeliharaan yang lebih mudah. Penerapan JWT atau JSON Web Token meningkatkan keamanan sistem dengan memastikan hanya pengguna yang terautentikasi yang dapat mengakses layanan tertentu. Sistem ini juga didukung oleh teknologi seperti ExpressJS, MongoDB, dan Docker yang membantu dalam pembuatan REST API, penyimpanan data yang fleksibel, dan deployment yang efisien. Secara keseluruhan, sistem kami ini meningkatkan efisiensi operasional gudang, mempercepat pemrosesan pesanan, serta mendukung integrasi layanan pihak ketiga untuk skala bisnis yang lebih besar. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai peran dari masing-masing anggota kelompok. Di sini ada Zio, yaitu back-end lead, untuk bagian autentikasi dan keamanan, yaitu bagiannya kepemilikan service, yaitu pengembangan dan kepemilikan penuh atas out service, yang fokus utamanya mengelola identitas, hak akses, dan keamanan endpoint. Rincian tugasnya yaitu mengimplementasikan logika login dan pembuatan token JWT, menyediakan fondasi untuk manajemen pengguna, baik statis maupun dinamis, lalu merancang dan menyediakan middleware autentikasi JWT untuk digunakan service lainnya. Lalu di sini ada Pandu, backend lead juga, inventaris, dan data. Pemilikan servisnya yaitu pengembangan dan kepemilikan penuh atas stok service, yang fokus utamanya menjadi sumber data utama untuk semua informasi produk dan stok. Lalu rincian tugasnya mengimplementasikan API endpoint, yaitu CRUD, seperti yang sudah dijelaskan tadi, create, read, update, dan delete untuk produk. Lalu merancang skema Mongoose dan mengelola interaksi dengan database MongoDB. Yang terakhir menyediakan endpoint internal yang aman untuk sinkronisasi stok. Lalu di sini ada Evan, itu backend lead juga, bagian logika bisnis dan alur pemesanan. Kepemilikan servisnya yaitu pengembangan dan kepemilikan penuh atas order service dan delivery service, yang fokus utamanya mengelola keseluruhan proses bisnis asinkron dari pemesanan hingga eksekusi. Lalu rincian tugasnya mengimplementasikan API endpoint untuk menerima pesanan dari klien, mengelola interaksi dengan RabbitMQ termasuk publish pesan saat order masuk, dan mengimplementasikan worker yaitu delivery service yang akan memproses antrian dan berkomunikasi dengan stock service. Jadi di sini ada tim platform dan infrastruktur atau DevOps, yaitu saya sendiri, Arik, bagian sistem arsitek dan integration lead. Saya sebagai pencetus ide dan arsitek sistem, saya memegang visi arsitektur microservice secara keseluruhan. Yang fokus utamanya yaitu orkestrasi dan integrasi, memastikan semua service yang sudah jadi dapat bertahan dan berkomunikasi bersama sebagai satu sistem yang utuh. Rincian tugasnya yaitu saya kepemilikan Docker Compose.yml yang bertanggung jawab penuh atas file integrasi utama, mendefinisikan network, volume, dan dependencies antar service. Kedua, kepemilikan API Gateway atau Nginx, merancang dan memfinalisasi nginx.config, memastikan semua rute dari luar dapat diarahkan ke service internal yang tepat, lalu melakukan review akhir terhadap keseluruhan sistem sebelum akhirnya dirilis. Lalu di sini ada Andrian, bagian DevOps spesialis, yaitu containerization dan optimization. Yang fokus utamanya yaitu containerization, yang memastikan setiap service dibungkus atau containerized dalam sebuah image Docker yang efisien, aman, dan portable. Rincian tugasnya yaitu kepemilikan semua Docker file, yang bertanggung jawab untuk merancang dan menulis Docker file untuk setiap service, out service, stock service, delivery service, dan lain-lain. Lalu ada optimasi image, yang menerapkan best practice seperti multi-stage builds untuk membuat ukuran image sekecil mungkin. Lalu ada efisiensi build, yang mengoptimalkan urutan perintah dalam Docker file untuk memaksimalkan penggunaan layer cache untuk Docker. Meneliti dan menerapkan standar keamanan pada level image. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.